tugas akhir yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, salah satu indikator bagus tidaknya sebuah tugas akhir itu sebetulnya kalau ingin diakui secara nasional bahkan secara internasional, maka si tugas akhir tersebut harus dapat terpublikasi di dalam jurnal yang sudah tersertifikasi ya, jurnalnya sudah terakreditasi. Nah, jadi ketika memang jurnal yang kalian buat itu bisa masuk ke dalam salah satu publisher yang terakreditasi tersebut, itu maka boleh dikatakan artikel ilmiah kalian itu sudah diakui, ya sudah sesuai dengan standar. Nah, jadi harapan kedepannya ini beberapa tahun kemarin sudah dicoba ya, sudah ada beberapa mahasiswa kita yang tugas akhirnya itu finalnya sampai dengan pembuatan jurnal ilmiah, artikel ilmiah. Dan ternyata mampu ya, walaupun tidak semua mahasiswa bisa, tetapi semakin kesini semakin memungkinkan untuk dibuatkan itu, dan itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga ya untuk seluruh mahasiswa sebetulnya jika kalian bisa sampai pembuatan artikel ilmiah. Dan ini menjadi penting juga kita membahas tentang artikel ilmiah karena kita akan membuat sebuah tugas akhir itu menjadi sesuai dengan standar, ya, diakui gitu. Bukan hanya level Politeknik Indorama ini saja ya, pengakuan orisinilitas, pengakuan bahwa betul-betul ini adalah sebuah karya, bukan hanya standar kita saja, tetapi ketika kalian sudah bisa sampai ke tahap artikel ilmiah, maka karya kalian ini akan diakui secara global ya. Nah, itu pentingnya ya, kenapa kita harus bisa sampai ke tahapan ini ya. Jadi jangan sampai produk-produk buatan kalian itu hanya sampai berhenti sampai di workshop saja ya. Nah, hanya sampai dikenalnya di workshop saja, tidak sampai dikenal secara luas, kan sayang ya, kalian sudah nanti akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tetapi segi kebermanfaatannya hanya sampai di workshop saja. Nah, itu maksudnya, jadi kita akan mencoba mengejar ke arah sana ya, bertahap ya. Mungkin belum diwajibkan di tahun ini, tetapi Bapak berharap beberapa mahasiswa tahun angkatan sekarang ini finalnya untuk tugas akhirnya nanti itu bisa sampai ke tahapan pembuatan karya artikel ilmiah. Seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak ingin concern ke pembuatan artikel ilmiah, mungkin untuk dosen-dosen yang lain bisa mengarahkan ke teknis. Ya. Apa Pak? Apa Pak? Oh, yang itu yang rusaknya. Kalau yang baru yang ini yang dikasih oleh Pak Dadi. Pak Dadi ya? Tadi untuk satpam itu Pak Dadi udah ngambil satu. Ini hanya untuk di kita ini, dua ini. Ya. Pak, saya mau ngajar dulu ya. Tadi Pak Dadi udah ngambil satu, kan asalnya 3. Tadi udah mungkin. Siap. Ya. Oke, sorry ada gangguan lagi. Nah, jadi kita masuk ke ranah itu ya. Jadi ini pentingnya kenapa sampai ke tahapan artikel ilmiah. Oke, sekarang kita ada beberapa poin di dalam artikel ilmiah. Ini tidak akan Bapak kita tidak akan bahas seluruh bagian ini ya hari ini. Kita cicil aja sedikit demi sedikit ya. Bapak sih targetannya Bapak ingin menjelaskan tentang ini. Nanti mungkin dosen-dosen yang lain lebih fokus ke teknis atau apa ide-ide tentang karya ilmiah yang akan menjadi nanti produk yang akan kalian buat nanti di tugas akhir seperti apa. Mungkin bisa mulai dari sekarang kalian mulai ada sedikit diskusi dengan para dosen, ataupun boleh ya kalian searching atau diskusi dengan alumni atau dengan apa gitu ya, kira-kira ini judul yang bagus nih buat apa nih.
dari sekarang mulai dicicil ya, sudah harus mulai muncul gambaran-gambaran, judul-judul yang ingin kalian ambil itu seperti apa. Oke. Nah, untuk pembuatannya ini kita akan menjadi sesuai dengan standar ketika kita tahapannya itu adalah untuk membuat artikel ilmiah. Nah, yang pertama menjadi pembahasan kita adalah tentang sebelum ke artikel ilmiah. Nah, ini ada posisi ilmu terhadap pengetahuan. Ada yang tahu apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Menurut kalian apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Atau beda nggak sih? Halo? Tes. Ada kan? Kalian menyimak semua ini? Ada, Pak. Aman, Pak. Hadir. Aman. Hadir, Hikam, Budi. Ada, Pak. Yang lainnya? Ada ya? Ada yang mau berpendapat apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Oke, Bapak anggap tidak ada yang tahu ya, karena tidak ada yang menjawab. Oke, Bapak mendapatkan pencerahan ya kemarin dari Pak Kuncoro Hadi, Dr. Kuncoro Hadi tentang ilmu dan pengetahuan. Kira-kira kalau digambarkan adalah seperti ini. Jadi pengetahuan itu adalah seluruh suatu hal yang berada di alam semesta ini. Semua yang berada di alam semesta ini menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian ilmu itu adalah sesuatu yang eksklusif, ya, sesuatu yang terfokus, ya, sesuatu yang terfokus, secara spesifik, ya, membahas tentang bisa menjadi fenomena alam ataupun tentang teknologi terbaru. Nah, analoginya adalah seperti ini, ya, mengenai pengetahuan dan ilmu. Setiap orang yang tinggal di pesisir sungai atau di pinggir sungai atau di pesisir pantai, ya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai atau di pinggir sungai itu sebagian besar rata-rata mereka itu mampu berenang, bisa berenang, ya, memiliki kemampuan dalam hal berenang, tahu berenang, bahkan bisa berenang. Nah, tetapi tidak semua orang di pinggir pantai itu atau di pinggir sungai itu mereka bisa sampai dengan atlet renang. Nah, apa bedanya? Jadi ketika orang yang tinggal di pesisir pantai, mereka terbiasa melihat air, maka mereka terbiasa secara random, ya, pengetahuan tentang cara berenang, bagaimana berenang, kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita mau berenang, itu mereka tahu, tetapi tahunya itu secara random, secara acak, berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman melihat sendiri gitu, ya. Nah, semuanya menjadi random, ya, cara renangnya, ada yang asal tangannya gerak, ada yang asal kakinya gerak. Nah, seperti itu pengetahuan itu random seperti itu, ya. Pokoknya badannya bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain di dalam air. Nah, itu pengetahuan yang random, ya, di dalam berenang. Nah, ketika kalian mau menjadi atlet renang, maka menjadi lebih spesifik lagi, ada standarnya, ya, ada standarnya. Maka di sana distandarisasi bagaimana dengan gaya kupu-kupu, apa itu gaya lumba-lumba, gaya katak, gaya bebas, ya, seperti itu. Itu ada standarnya. Nah,
terstandarisasi, apa gerakannya seperti apa gitu ya. Kemudian dipelajari juga bagaimana efektivitasnya supaya dengan gaya tersebut maka waktu yang ditempuh menjadi lebih cepat, itu dipelajari secara spesifik. Nah, gitu ya. Sehingga orang yang berpengetahuan dengan orang yang berilmu itu akan beda derajatnya, ya, akan beda derajatnya. Maka ketika kita mau meningkat derajat kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus meningkatkan keilmuan kita. Kalau kita terapkan dalam kelistrikan, banyak ya orang yang tidak kuliah di jurusan listrik, banyak orang yang tidak sekolah di SMK jurusan listrik, tapi dia bisa jadi instalator listrik, yang masang listrik, masang kabel. Bapak sering lihat ya, tukang bangunan juga bisa masang kabel listrik. Nah, tetapi orang yang berilmu ya, dia sekolah di jurusan listrik, kuliah di jurusan listrik, kemudian ditingkatkan lagi profesionalismenya dengan bergabung di komunitas listrik ya, mengikuti sertifikasi khusus kelistrikan. Nah, orang yang memiliki sertifikat, orang yang memiliki jasa kelistrikan, dia akan dinilai berbeda ya di masyarakat. Tidak bahkan ya, para kontraktor untuk bangunan-bangunan yang besar, yang tinggi, itu mereka tidak mau mempekerjakan orang-orang yang tidak memiliki sertifikat ini. Kenapa? Karena sangat beresiko. Orang yang tidak memiliki ilmu, yang walaupun dia bisa tapi tidak tahu standarnya, tidak tahu ilmunya, itu sangat beresiko. Makanya walaupun harus membayar lebih mahal, ya akan diambil orang yang berilmu itu. Nah, itu akan menunjukkan beda derajat kan di dunia saja ya. Orang yang berilmu itu derajatnya berbeda. Nah, maka kalian jangan menjadi rendah ya, jangan menjadi rendah hati. Wah, mendingan yang tidak kuliah juga mereka bisa kerja di bidang kelistrikan. Nah, tentu akan berbeda ya. Orang yang berilmu dengan orang yang bisa, yang dengan hanya bisa, itu akan beda derajat. Dan di kita pun ya, di masyarakat secara umum tentu akan lebih menghargai orang yang berilmu, karena keilmuannya itu akan membuat adanya standar-standar, sehingga ketika ada itu dapat meminimalisir ya segala resiko-resiko yang buruk ya, resiko buruk yang mungkin terjadi. Nah, demikian juga tentang menulis ya, menulis artikel. Semua orang bisa menulis makalah, menulis buku, semua orang bisa. Tetapi tidak semua orang bisa menulis artikel yang bisa dipublish ya di jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi ya, yang sudah terindeks di lembaga standar jurnal. Ya, tidak semua orang bisa mempublikasikan jurnalnya, hasil tulisannya ke dalam publisher seperti itu. Nah, butuh ilmu. Nah, ya, secara random semua orang bisa menulis, tetapi tidak semua orang bisa menulis sampai ke artikel ilmiah. Nah, itunya bedanya orang yang hanya tahu dengan orang yang berilmu. Nah, dan jika kalian mau meningkat derajatnya, ya seperti yang dijanjikan Allah juga kan seperti itu ya. Orang yang berilmu itu akan derajatnya lebih tinggi. Ini janji Allah ya. Orang yang berilmu itu derajatnya akan lebih daripada orang yang tidak berilmu. Nah, masalah derajat ini tentu, kalau derajat ya, kalau dipandang oleh orang yang biasa-biasa, mungkin naik derajat itu 100.000, 200.000 itu sudah cukup besar ya. Tetapi kalau bagi orang kaya, misalkan naik derajat itu berarti naik penghasilan, misalkan 1 juta, 2 juta, itu dianggap naik derajat. Bagi seorang miliuner ya, naik derajat itu minimalnya harus naik 2 atau 3 miliar penghasilannya, seperti itu. Ini di standar manusia ya, seperti itu. Ini sedangkan masalah keilmuan ini yang menjanjikan Allah ya, bahwa orang yang berilmu itu derajatnya akan ditinggikan. Nah, bayangkan, ini yang berjanji itu Allah. Maka kalian jangan sampai
dalam menuntut ilmu itu jangan sampai kendor ya, harus digaspol nih, karena keilmuan itu dengan meningkatnya keilmuan maka derajat kalian pun akan menjadi meningkat ya, karena sesuai dengan janji seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi kalian bahwa ketika nanti kalian membuat laporan, membuat makalah gitu ya, sampai dengan membuat artikel ilmiah itu, kita kenapa sih harus repot-repot, harus sesuai dengan standar, membuat ribet banyak aturan ya, karena kita adalah orang yang berilmu ya. Kalau mau derajatnya naik ya harus dengan ilmu itu, seperti itu ya kira-kira. Oke, nah kita bahas tentang artikel ilmiah. Nah, sebelum masuk ke persyaratan artikel ilmiah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu secara umumnya bisa kita sebutkan sebagai sebuah tulisan ya, yang digunakan oleh para mahasiswa, dosen, peneliti, atau juga para ilmuwan dalam konteks akademik. Nah, dalam konteks akademik ya. Nah, biasanya tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan ya. Itu misalkan kalau mahasiswa ya, atau juga untuk mahasiswa juga kan berlevel-level ya, ada skripsi, tesis, disertasi ya, seperti itu. Jadi itu adalah karya atau artikel ilmiah juga. Nah, selain itu, selain untuk pemenuhan persyaratan tadi, bisa juga motivasi dari publikasi ilmiah adalah untuk menyebarluaskan temuan penelitian. Nah, ini biasa dilakukan oleh para dosen atau para peneliti. Kalau di kita ya, di Indonesia itu ada lembaga penelitian ya, LIPI, itu mereka pun sama, tugasnya adalah untuk menyebarluaskan temuan penelitian. Jadi hasil yang mereka temukan itu harus disebarluaskan. Bisa hasil temuan penelitian ataupun gagasan dalam bentuk laporan penelitian. Nah, gagasan bahkan ide pun itu bisa dijadikan sebuah artikel ilmiah. Nah, itu namanya nanti proceeding. Jadi masih awal ya, tidak akhirnya tidak dalam bentuk produk, tetapi sebuah ide besar bagaimana ketika melihat suatu permasalahan mau menawarkan solusi ya dari permasalahan itu. Nah, itu bisa juga dalam bentuk artikel ilmiah ya. Nanti proses verifikasinya adalah melalui proceeding. Kemudian karya ilmiah ini ya secara umum dia memiliki gaya penulisan yang sama, walaupun ada banyak jenis ya. Karya ilmiah ini memiliki jenisnya ada banyak sekali, tapi secara umum ada gaya yang sama. Misalkan memiliki struktur yang jelas ya, makanya kalau kalian nanti membuat laporan kan ada pendahuluan ya. Pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian ada penjelasan tentang metodenya ya, kemudian ada pembahasan tentang landasan teoritisnya, lalu pengujian dan sebagainya. Itu ada strukturnya. Nah, kemudian juga harus disampaikan dalam bahasa formal, bahasa ilmiah. Nah, makanya kalian tentu ya, kalau di dalam jurnal ilmiah yang benar itu kalian tidak menemukan bahasa nanti kemudian ya, misalkan ada bahasa dibeginiin ya, atau apa ya, bahasa kata-kata gaul seperti itu ya. Apalagi contohnya misalkan apaan, apa ya, sepertilah bahasa-bahasa kata-kata gaul seperti itu. Nah, di dalam, atau misalkan ada sebuah percakapan ya, kata-kata percakapan di dalam laporan ilmiah tidak mengandung kata-kata seperti itu, tetapi dibuat dalam bahasa yang formal. Nah, kalian harus belajar ya dari sekarang bagaimana nih bahasa formal itu. Jadi kalau kalian mengambil referensinya, biasanya nih referensi dari website ya. Website itu kan bahasanya bukan bahasa formal, mereka
bahasanya bahasa teknis saja supaya gampang dipahami seperti apa. Nah, itu harus perhatikan ya, jangan asal copy paste, kalian harus dibaca lagi kemudian dirubah ke dalam bahasa yang formal. Yang selanjutnya, artikel ilmiah juga dia biasanya ya memiliki perspektif yang faktual. Jadi memiliki penulisan ini berdasarkan dari hal-hal yang dapat dibuktikan, ada buktinya, fakta, berdasarkan fakta ya, bukan hanya berdasarkan perasaan. Aduh, ini sepertinya mah harusnya bakal naik nih kalau kita berikan komponen ini, nah ya, baru rasa-rasanya. Atau ini sepertinya ini tegangannya meningkat juga karena dipegang ngerenyet gitu lah. Tidak berdasarkan perasaan seperti itu ya, tetapi ada faktanya ya, faktanya. Fakta itu kan berarti harus diakui secara umum, yang kalau kita ingin data kita diakui secara umum ya harus ada alat ukurnya yang diakui secara umum gitu ya. Nah, jadi nanti dalam pembuatan laporan kalian tidak boleh ya ada, sekarang Bapak masih menemukan ada ketika pengujian itu, pengujian sekali oke, checklist ya, alat ini berjalan dengan normal, berjalan dengan baik, checklist. Nah, itu bukan fakta ya, itu adalah pendapat pribadinya, karena yang menilai dirinya sendiri kemudian tidak menggunakan alat yang presisi, hanya berdasarkan penglihatan objek oleh, jadi subjektif, sangat subjektif gitu ya, berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Nah, ini betul jalan. Nah, betul jalan itu kan seperti apa? Harus ada alat ukurnya. Nah, seperti itu cirinya karya ilmiah atau artikel ilmiah itu, dia harus memiliki perspektif faktual ya, harus ada, selalu harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan subjektif seperti itu. Kemudian berpusat pada tujuan, kemudian sering kali membuktikan hasil kerja eksperimental, dan juga cirinya artikel ilmiah itu dia ditulis secara akurat ya, untuk menghindari ambiguitas. Jadi bahasa yang digunakan atau data-data yang digunakan ini tidak boleh ambigu ya. Nah, jelas ini teh apa nih, ini teh suhu di sini tuh sebetulnya tinggi atau rendah. Nah, kan itu ambigu ya ketika kita tidak memberikan standar di dalam proses pengujian kita yang disebut dengan suhu yang tinggi itu berapa. Nah, hanya berdasarkan feeling kita saja, oh ini panas Pak, oh ini dingin Pak. Nah, tidak seperti itu ya. Yang ambigu seperti itu harus kita hindari. Oke. Nah, jadi artikel ilmiah itu seperti itu ya. Kemudian perlu dipahami bahwa nanti ketika kalian membuat artikel ilmiah, artinya sampai dengan tahapan publikasi, nah, artikel ilmiah ini dipublikasikan tujuannya adalah untuk kalangan tertentu atau spesifik audiens. Kalau kalian menerbitkan jurnal tentang kelistrikan ya, nanti yang membaca ya orang-orang listrik gitu ya. Sehingga nanti di dalam jurnalnya, karena ini orang sudah dalam komunitas tertentu, tentu mereka sudah memiliki basic pengetahuan tentang kelistrikan ya. Artinya dengan demikian, dalam menulis artikel ilmiah itu tidak memerlukan tulisan yang bertele-tele ya, serta banyak memaparkan pengetahuan dasar. Nah, Bapak diharapkan tahun ini kita tidak menghindari itu ya. Di dalam laporan itu kita langsung to the point ya, kita tidak perlu menyampaikan teori-teori yang sangat basic ya, misalkan tentang apa ya, dasar-dasar elektronikanya gitu ya, atau dasar-dasar komponennya. Nah, kita karena yang membahas di sini adalah orang-orang listrik ya, kita tidak perlu sampai ke basic seperti itu, kita langsung saja to the point. Kita misalkan tugas akhirnya adalah tentang sensor suhu, misalkan tentang sensor suhu ya, berarti kita langsung fokus ke pembahasan tentang sensor suhu itu, komponen sensor suhu. Tidak perlu kita membahas tentang hukum seri paralel misalkan ya, atau komponen-komponen lain yang tidak ada kaitannya dengan sensor suhu ini.
ya tidak perlu kita bahas, walaupun dalam penerapannya ada gitu ya, ada komponen lain yang digunakan seperti resistor dan sebagainya, kita tidak perlu dijelaskan di sana karena dianggap bahwa nanti yang akan membaca artikel kalian itu adalah orang-orang yang sudah paham tentang kelistrikan, jadi tidak perlu sampai detail. Justru yang harus banyak dikeluarkan itu adalah hasil penelitian kalian, ya. Jadi nanti tahapannya adalah kita harus fokus nih, kita mau membuat apa nih, produk apa, dan jelas kenapa kita membuat produk itu. Nah, alasan itulah yang nanti banyak dimunculkan sampai kuat ya. Kenapa saya memilih judul ini? Karena saya ingin mencapai ini. Nah, si ininya itulah yang diperkuat, yang banyak dibahas di dalam laporan kalian itu bukan hal yang basic, yang apa TA-nya tebal ya, laporan TA-nya tebal, tetapi isinya tidak mundal gitu ya, nggak kurang banyak materi-materi yang basic, materi-materi yang pokoknya asal tebal segala dimasukkan. Nah, itu kurang baik juga. Dan kan di kita sebenarnya tidak ada standar yang fix ya, bahwa laporan TA itu harus sangat tebal, harus minimal tebalnya segini, kan tidak seperti itu. Artinya yang penting adalah kita mampu mendeskripsikan dengan detail pekerjaan kita ya, mulai dari stepnya sampai dengan pengujiannya, itu yang penting. Oke, nah terkait dengan masih dengan kita diskusi, masih dibahas tentang pengertian artikel ilmiah. Nah, untuk lebih memperjelas lagi bagaimana sebuah tulisan itu bisa disebut sebagai artikel ilmiah, ini ada beberapa syarat ya yang disebut sebuah tulisan itu bernilai ilmiah. Yang pertama adalah clear. Jadi isinya itu clear, yaitu harus jelas ya, harus jelas isinya tuh, untuk menghindari detail yang tidak perlu. Nah, jadi jelas yang dibahas itu adalah untuk mencapai tujuan apa. Jadi semua landasan teori itu semuanya adalah berisi untuk menjelaskan bagaimana tujuan kamu dalam membuat sebuah tugas akhir itu tercapai, tidak mengarah ke yang lain, tidak mengarah ke mana-mana, harus jelas ya. Jadi menjelaskan tentang permasalahan yang kamu munculkan di dalam tugas akhir tersebut. Yang kedua adalah terencana dan fokus, yaitu menjawab pertanyaan penelitian dan menunjukkan pemahaman tentang subjek yang dipaparkan. Jadi dalam membuat artikel ilmiah itu kalian harus mampu menjawab penelitian ya. Jadi kan sebelum membuat penelitian kalian harus memunculkan dulu pertanyaan ya. Minimalnya ya tentu diawali dengan kalian melihat fenomena-fenomena atau melihat perkembangan teknologi ya, sehingga akan muncul pertanyaan, ini kenapa seperti ini kenapa seperti itu, kan harusnya ini lebih cepat ya, ini harus lebih nilai harusnya bisa jadi lebih besar, ini waktu yang prosesnya menjadi lebih cepat, kan harusnya seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan penelitian. Nah, sehingga ketika kamu memiliki pertanyaan itu, maka penelitian kamu ya, produk yang akan kamu buat itu akan menjadi lebih terencana dan fokus, karena nanti baik di dalam laporannya pun menjadi lebih terencana dan fokus karena hanya memaparkan tentang permasalahan itu. Nah, maka ini penting ya, terencana dan fokus itu. Kemudian yang ketiga terstruktur ya. Tadi sudah dijelaskan ya kalau terstruktur ya. Pelengkapi lagi bahwa terstruktur itu adalah ditulis dengan sangat baik, kemudian hubungan antar kalimat juga terlihat kohesif, lalu hubungan antar paragraf juga harus koheren, ditulis dalam urutan logis dan menyatakan poin dan materi terkait. Nah, intinya adalah jadi ketika kita membaca laporan kalian itu, di pikiran orang yang membaca itu runut gitu, oh enakan, oh ini ya awalnya dari sini permasalahannya, kemudian untuk menyelesaikannya kita akan berdasarkan literatur yang sudah ada itu, apa nih literaturnya sudah sampai mana perkembangannya saat ini, oh ini sampai sini berdasarkan penemuan penelitian peneliti sebelumnya, bahwa ini yang harus permasalahannya adalah ini, kemudian perkembangannya sampai sini misalkan ya gitu, kemudian lalu muncullah permasalahan dari kalian, oh ini kenapa ya
hasilnya kok seperti ini. Nah, dibuktikan disandingkan dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga orang itu membaca, oh enak ya, oh ini ya permasalahannya, oh begini ya, berdasarkan perkembangan sekarang seperti ini. Kenapa munculnya permasalahan itu? Karena ternyata yang sudah berkembang itu sampai titik ini, tetapi ini masih belum terjawab misalkan. Atau misalkan kita meragukan terhadap sebuah produk ini masih bisa ditingkatkan lagi efektivitasnya. Atau ini salah, sebetulnya harusnya sensor suhu itu adalah suhu di sini menghasilkan misalkan 30 derajat, tapi alat yang sudah ada hanya menunjukkan 25 derajat misalkan. Itu berarti kita produk yang nanti kita buat adalah untuk memperbaiki produk yang sebelumnya. Yang bisa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah evidence ya, evidence yaitu menunjukkan pengetahuan tentang area keilmuannya atau mendukung pendapat dan argumen dengan bukti dirujuk secara akurat. Nah, artinya adalah bahwa semua yang kalian laporkan di dalam artikel ilmiah itu harus ada buktinya, ya, harus berdasarkan fakta, harus ada area keilmuannya, ya, tidak bisa ujug-ujug, ya, harus ada pengetahuan yang mendasari dari pemaparan yang kamu jelaskan sekarang ini. Karena tidak mungkin ya kita bisa tahu sekarang kita bisa tahu tentang resistor, kita bisa tahu tentang arus tegangan. Tidak mungkin hari ini kita tahu tanpa ada landasan teori yang sudah ditemukan oleh peneliti sebelum. Nah, itu makanya jika kita langsung ngatlok, nah itu jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu harus ada landasan teori. Nah, kalau kamu menemukan sesuatu yang baru, berarti kamu adalah penemu, ya, dikatakan penemu. Tetapi kalau sudah sampai ranah penemu, berarti emang harus bisa dibuktikan temuan kamu itu ya tidak bertentangan dengan standar yang sudah ada, dengan hukum-hukum yang sudah ada. Nah, atau bahkan boleh membantah hukum yang sudah ada, tetapi ini kamu bisa membuktikan ya secara luas bahwa produk kamu itu menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian persyaratan artikel ini yang kelima adalah bergaya formal. Nah, tadi ya Bapak ulangi lagi berarti ini. Menggunakan bahasa dan pilihan kata yang tepat, jelas, ringkas, dan seimbang. Jadi sekali lagi di dalam artikel ilmiah ini kata-katanya ringkas ya. Tidak bertele-tele. Tidak banyak membahas hal yang tidak penting, ya, hal yang basic dihindari, langsung ke the point, ke permasalahan. Itu ya, makanya artikel itu biasanya sedikit ya, 2, 3 sampai 5 lembar ya, seperti itu. Artikel itu isinya hanya seperti itu, tidak tebal seperti laporan TAKT kita. Nah, di beberapa kampus sudah mencoba menerapkan itu ya, laporan tugas akhir itu harus dalam bentuk jurnal, Halamannya sedikit, tetapi proses pembuatannya ini tidak mudah ya. Mungkin lebih sulit daripada membuat laporan yang kita sekarang. Tetapi kita nanti mencoba ke arah sana ya. Untuk pembuatan laporannya kita mencoba ke arah sana. Oke. Nah, itu tentang artikel ilmiah ya. Jadi apa yang disebut dengan artikel ilmiah itu mudah-mudahan terbayang oleh kalian ya. Apa yang dinamakan artikel ilmiah. Terus kalau kalian menemukan makalah, apakah ini disebut artikel ilmiah atau bukan? Nah, itu kalian sekarang sudah bisa membedakan dengan melihat dari persyaratan-persyaratan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Ini pada hadir nggak nih? Hadir, Pak. Ayu ya, tuh. Sen. Pandu, ada Pandu? Nah, nggak ada. Ya, hanya ada akunnya aja di sini nih. Gimana? Coba yang mendengar suara Bapak raise hand.
Ada nggak di sini di Jimit ini? Raise hand. Oh, ada ya, raise hand, coba angkat tangannya. Jihan, Budi, Dede, Ayu, Budi. Real pak, gak bisa raisen nih. Nah, tuh bisa. Gak ada ini di HP soalnya. Hanya kentang pak. Ayo, mana lagi yang hadir? Febri, nggak ada Febri? Nah, sedikit yang raise hand-nya sedikit, plus Ihsan yang berkomentar. Yang lainnya gimana nih? Halo Pak. Halo Ayu. Ayu Lagi, gimana? Ada pertanyaan Ayu sampai sini? Jelas yang tadi Bapak sampaikan, jelas tidak? Halo? Pak mau bertanya. Iya, silakan. Kalau di artikel, misalnya kita ngambil artikel orang untuk dijadikan contoh atau bahan teliti kita. Nah, itu kata-katanya kan ada yang mungkin mirip-mirip karena apa sih? Karena terpengaruh gitu sama bacaan itu. Nanti pas di apa namanya di scan gitu, terus kata-katanya mirip itu masuknya ke ini nggak Pak? Ke apa namanya duplikat gitu Pak? Plagiat ya? Plagiat maksudnya Pak. Walaupun ada yang beda, tapi kan ada kata-kata pasti yang mirip gitu. Makasih Pak. Oke, pertanyaan bagus nih dari Ayu. Oke, nah ini ya, masuk ke dalam sini nih materi tentang etika penulisan artikel ilmiah ya. Ini ada praktik yang harus dihindari. Salah satunya adalah melakukan praktik plagiarisme ya. Plagiarisme yaitu mengambil ide atau karya orang lain tanpa memberi citasi atau rujukan, tanpa kita menjelaskan bahwa kita mengambil ide atau pendapat orang lain itu di dalam karya kita, bahwa itu seperti pendapat kita, nah maka itu disebut sebagai plagiarisme. Sehingga bagaimana untuk menghindari plagiarisme? Sedangkan kita banyak referensi, banyak membaca jurnal, kita akan terpengaruh ya, bahkan kita akan menggunakan kata-kata di dalam jurnal tersebut. Nah, diperbolehkan ya, kalian misalkan artikel nanti yang kalian buat itu merupakan gabungnya dari jurnal ini kalimat yang pertama, dari jurnal ini kalimat dari artikel yang kedua, kalimat yang ketiga dari referensi jurnal yang ketiga. Nah, itu boleh saja seperti itu ya, tetapi harus disebutkan sumber dari mana. Itu yang pertama ya. Kemudian nanti Pak, berarti bukan karya ilmiah kalau seperti itu semuanya ngutip dari orang lain. Nah, makanya sebelum menulis ke landasan teori ya, sebelum menulis ke pendahuluan, kita harus clear dulu ya, harus jelas dulu apa permasalahan yang ingin kita munculkan. Itu ya. Dari sekian banyak jurnal yang kalian baca, apa yang tidak ada di jurnal-jurnal tersebut? Misalkan ya, ini yang mudah, kalian misalkan di sini sudah ada produk membuat absensi menggunakan fingerprint ya, misalkan ini di kantor di ruangan Kaprodi nih, fingerprint ya, produknya menggunakan fingerprint, tetapi misalkan fingerprint ini kapasitasnya hanya bisa untuk menyimpan sampai 100 mahasiswa, data 100 mahasiswa. Nah, sedangkan
di elektro ini misalkan mahasiswanya totalnya ada 300 misalkan. Nah, ini permasalahan, tetapi belum terpecahkan dengan alat yang sebelumnya. Nah, sehingga tapi kamu nanti referensinya tentu akan banyak sama dengan referensi yang kapasitasnya hanya sampai 100 orang ini. Nah, pasti banyak ya referensi yang akan bersinggungan yang sama. Ya tidak apa-apa. Asalkan kamu tuliskan sumbernya dari mana, dengan jelas referensinya dari mana. Kemudian nanti yang berbeda itu adalah tadi memunculkan permasalahan kamu. Saya ingin sampai 300 user ya, 300 data yang tersimpan di dalam fingerprint kita. Nah, gitu. Itu jadi yang membedakan jurnal yang kamu jadikan referensi dengan jurnal yang akan kamu buat itu adalah itu, karena kamu baca dari jurnal yang sudah bisa sampai menyimpan 300 data nih misalkan. Nah, seperti itu. Terbayang, Ayu? Halo, Ayu? Iya Pak, terbayang. Terima kasih Pak. Oke. Nah, itu ya. Ada juga nih misalkan di sini sudah ada fenomena misalkan membuat mesin ya dengan start ternyata efektivitas sudah penelitian di sini misalkan dengan dihubungkan dengan star itu akan lebih efektif daripada dengan delta. Nah, misalkan kamu mau merevisi itu ternyata dengan delta lebih efektif. Nah, itu juga boleh ya, seperti itu. Tidak membantah ya pertemuan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kita boleh, tetapi tentu saja data-data yang faktual. Seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan sedikit lagi etika penulisan artikel ilmiah. Ini yang harus dihindari adalah satu, publikasi dan pemalsuan data ya. Jadi nanti ketika kamu membuat laporan, data yang kamu tuliskan laporan kamu itu tidak boleh palsu ya, harus betul-betul real hasil penelitian kamu. Kamu lakukan penelitian, saya mau menguji nih kemarinnya misalkan ini solar cell, ingin mengukur memproduksi dengan yang paling tinggi itu di jam berapa, berarti kan penelitiannya harus dilakukan dari pagi sampai sore kan, seperti itu. Nah, itu tidak boleh palsu ya wayah. Nah, ya kamu harus menguji alat kamu itu didiamkan ya di ruangan terbuka, kemudian kamu lihat, teliti, boleh per 30 menit atau misalkan mau lebih detail lagi per 5 menit, berarti kamu punya data tiap 5 menit itu output dari solar cell kamu itu berapa volt misalkan. Nah, itu datanya kan bisa jadi banyak, lebih teliti. Nah, yang tidak boleh itu kamu melakukan penelitiannya hanya setengah jam ya, tetapi kamu membuat datanya sampai dari pagi sampai maghrib misalkan. Dah sudah kebayang ini pasti datanya akan puncaknya di tengah hari ya, kemudian dari pagi naik, kemudian akan turun lagi, pasti kebayang seperti itu. Nah, saya bikin datanya palsu aja. Nah, itu yang tidak boleh. Kamu harus betul-betul real melakukan pengujian dari pagi sampai sore, seperti itu. Lalu tadi ya, melakukan praktik plagiarisme, ini tidak boleh ya. Kalau kamu mengambil referensi rujukan itu ya boleh, diperbolehkan dengan syarat ya harus disebutkan kamu ngambil dari mana. Kemudian juga kalau ada juga yang sampai harus meminta izin ya, misalkan ada gambar ya, ada hasil manuskrip ya, hasil penelitian, ini harus izin dulu nih, tidak boleh sembarangan digunakan di dalam penelitian kamu ya, di dalam tugas akhir kamu. Ini harus ada izin pada orang yang pertama kali membuatnya. Sampai hal tersebut sudah memiliki hak cipta ya, berarti kamu harus memberikan royalti ya kepada orang yang memiliki hak cipta tersebut.
Kalau tidak ya akan termasuk plagiarisme. Kemudian mengirim tulisan kepada banyak terbitan ini juga tidak boleh ya. Lalu publikasi yang berlebihan. Jadi yang sangat mirip membuat beberapa jurnal dari satu penelitian, tapi kamu buat beberapa jurnal yang sama, pembahasannya sangat mirip. Nah itu juga tidak boleh ya, secara etikanya tidak boleh. Kemudian ini adalah kalau standarnya seperti apa nih? Kalau dari elsevier.com ini ada standar penulisan ilmiah itu, ada standar laporan, tes dan retensi data, originalitas, lain-lainnya ada banyak. Dan cek.com tentang etika publishing ya, etika publikasi sebuah karya ilmiah. Tentu ini adalah untuk menghindari apa yang menjadi originalitas, bahwa hasil tulisan kamu itu betul-betul otentik ya, buatan kamu, kemudian merupakan suatu hal yang baru, dan untuk mengembangkan keilmuan ya, untuk mengembangkan keilmuan, sehingga terbayang oleh kita kenapa sih sekarang teknologi terus berkembang ya, karena seperti ini ya, terus penelitian yang betul itu dituliskan dalam jurnal, sehingga yang sudah itu setiap orang bisa ngikuti gitu ya, bisa mengikuti, kemudian ikut sama-sama mengembangkan. Teknologi itu terus berkembang karena adanya penemuan-penemuan itu di tulisan. Oke, nah ini saja ya sampai hari ini. Mungkin kalau terlalu lama juga kita menjadi tidak efektif juga ya, kita cicil aja sedikit demi sedikit sambil sama-sama ya Bapak juga belajar gitu, bagaimana membuat artikel ilmiah yang sesuai dengan standar itu seperti apa, dan diharapkan juga kalian nanti bisa mengikuti ya. Jadi di tugas akhir kalian itu tidak hanya sampai bentuk laporan, tetapi bisa sampai dalam bentuk jurnal. Nah, tugas untuk kalian untuk kali ini adalah kalian harus mengumpulkan artikel ilmiah ya, jurnal yang sesuai dengan standar ini ya. Berarti kalian harus ngambilnya penerbit yang memang sudah terindeks ya, sudah diakui kebenarannya. Tentang Bapak sih berharapnya tentang kira-kira kalian akan mengambil judul apa. Nah, jadi sebagai bahan dari sekarang kita mulai nyicil, kalian akan ngambil judul apa, kemudian kalian cari referensi jurnal ya tentang produk nanti yang akan kalian buat di tugas akhir kalian. Bapak minta satu saja ya, kalian kumpulkan ke Bapak, sambil kalian juga belajar gimana caranya mendownload jurnal ya yang benar itu seperti apa ya. Kemudian juga jurnalnya jangan yang tidak berkaitan dengan kelistrikan ya, tapi berkaitan dan diharapkan berkaitan juga dengan tugas akhir yang nanti akan kalian ambil. Bebas ya dari mana saja silakan, tetapi pastikan itu yang jurnal ilmiah. Bapak sudah jelaskan bagaimana etika jurnal ilmiah ini, walaupun nanti Bapak juga akan jelaskan ya ada jurnal yang bereputasi itu seperti apa ya, kemudian ya itu ya, kita nanti akan lihat apakah jurnal yang kalian kumpulkan ke Bapak itu merupakan jurnal yang dipublish oleh publisher yang bereputasi atau tidak. Nanti kita akan lihatnya di pertemuan selanjutnya, kita akan melihat. Tapi sekarang silakan dicoba dulu, kalian cari ya jurnal ilmiah yang kaitannya dengan produk tugas akhir yang akan kalian buat. Seperti biasa nanti dikumpulkannya di Google Classroom ya. Sekian, ada pertanyaan dulu? Izin tanya Pak, Ya, silakan Alvin. kalau misalkan jurnalnya ada yang sama itu gimana Pak?
sama antara mahasiswa satu dengan lainnya, maksudnya gitu. Ya kayak gitu Pak. Diusahakan tidak sama ya, karena kan nanti judul tiap mahasiswa itu beda-beda ya, judul TA-nya ya pasti berbeda ya, walaupun nanti ada satu tim tetapi ada poin yang berbeda satu dengan lainnya, ada sub pokok bahasan khusus yang berbeda. Nah, karena judulnya berbeda-beda, itu otomatis harusnya jurnal yang dikumpulkan juga berbeda ya. Nanti kalian bikin aja list sendiri lah ya di grup, bikin grup bahwa ini saya jurnalnya ini nih, saya ini. Nah, kalau sudah ada yang duluan dapatkan jurnal, berarti yang lainnya tolong ambil jurnal yang lain. Seperti itu ya, dipisahkan ya seperti itu. Jadi tiap orang mengumpulkan jurnal yang berbeda. Nanti dikumpulkan dulu di grup juga. Ini kalau masing-masing nih, misalkan kita nih ada 14 orang, berarti sehari ini kita sudah punya 14 jurnal nih. Nah, ini kan sudah enak ya, nanti menjadi bahan referensi kalian. Pasti kan kalau tentang kelistrikan itu pasti ada berkaitan dan kita mungkin bisa ambil referensi dari jurnal itu. Walaupun nanti judulnya berbeda, tapi ada sesuatu yang sama, nah kita bisa menjadikan referensi dari jurnal tersebut. Jurnalnya untuk hal ini yang dikumpulkan yang jurnal bahasa Indonesia saja ya, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Mungkin nanti ke depan kita akan coba tingkatkan lagi jurnal-jurnal dengan bahasanya bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, Alvin jelas? Jelas Pak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu ya, dan tolong dikerjakan tugasnya dengan baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak.